Assalamualaikum, hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Bu Guru Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan kalian materi IPA kelas 5, tema 8, subtema 3 tentang kualitas air. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, apa sih air itu? Air merupakan senyawa penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai di bumi. Air tidak ada di planet lain. Air menutupi hampir 70% permukaan bumi. Rumus air adalah H2O. Fungsi air yang pertama membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah menyuburkan tanah, memenuhi kebutuhan cairan pada tubuh makhluk hidup, sebagai sarana membersihkan badan, pakaian, dan peralatan lainnya atau untuk mencuci, menjaga kesehatan tubuh dengan cara memberikan suplai mineral yang cukup, menjaga kecantikan kulit pada manusia, melarutkan berbagai macam penyakit, sebagai rumah bagi semua macam binatang dan tumbuhan air. Jadi kan ada tumbuhan air yang hidup di air ya. Mereka itu sebagai rumahnya, kalau tidak ada air mereka tidak bisa hidup. Dan sebagai penyeimbang suhu di bumi ini. Syarat kualitas air yang baik. Nah, di sini ada syarat fisikanya dulu ya yang kita pelajari anak-anak. Air itu tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia, atau logam yang dimasukkan ke dalam air itu. Nah, contohnya kayak gitu, misalnya jus jadinya berasa kan. Nah, lalu yang kedua, air itu tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Kayak gitu ya anak-anak. Jadi air itu nggak ada bau-baunya, nggak ada rasa-rasanya. Dan air itu tidak pernah keruh dan tidak pernah berwarna. Air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang dicampur ke dalam air, kayak gitu. Dan air itu tidak pernah memiliki endapan. Endapan pada air itu dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Yang B, selain syarat fisika, juga ada syarat kimianya. Yang pertama, memiliki tingkat keasaman yang normal. Bahwa kalian ketahui, air itu, zat air itu ada yang rasanya asam, ya ada yang rasanya basa. Asam itu adalah pH 3 sampai pH 6. Contohnya apa aja? Ada susu, yogurt gitu, itu yang asam-asam, itu pH-nya rendah. Nah, kalau air yang minum kita yang standar itu untuk kita minum sehari-hari, biasanya pH-nya itu 7 atau 7,3, yaitu pH normal. Lalu ada juga tuh pH yang basa atau pH di atas 7, yaitu pH 8, 9, dan 10. Kayak gitu kan. Nah, biasanya itu dia ada di makanan-makanan yang seperti lemon, terus alpukat, nanas, jeruk, mangga. Kalian bisa baca di situ ya. Banyak makanan-makanan yang basah kayak gitu. Oke. Dan air itu tidak mengandung bahan kimia yang beracun. Iyalah, kalau mengandung bahan kimia yang beracun, nanti kita akan tidak bisa lagi untuk meminum itu, malah kita akan mengganggu kualitas tubuh kita kayak gitu. Nah, syarat biologinya, air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Jadi, syarat biologi itu air tidak boleh mengandung bakteri. Kalau mengandung bakteri, bakteri itu akan menggerogoti
tubuh kita, sehingga kita minum air itu bukannya sehat, malah jadi sakit kayak gitu. Lalu ada dampak pencemaran air. Yang pertama, menurunnya jumlah oksigen. Air yang tercemar mengandung berbagai macam larutan yang akan menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air tersebut. Matahari berfungsi juga untuk sintesis. Fotosintesis pada tumbuhan akan menyebabkan tumbuhan tersebut memproduksi oksigen. Apabila tumbuhan terhalang melakukan fotosintesis, hal ini akan menyebabkan air mendapatkan oksigen yang hanya sedikit. Kayak gitu ya anak-anak. Jadi dalam fotosintesis itu, air sangat berguna banget supaya tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dan menghasilkan oksigen serta gula. Jika tidak ada air, maka itu bisa menurunkan jumlah oksigen karena mereka tidak bisa berfotosintesis. Paham ya? Nah, yang kedua, mematikan binatang-binatang yang ada di air. Ketika jumlah oksigen yang tersedia di dalam air menurun, otomatis binatang akan kesulitan untuk bernafas. Hal ini akan berakibat matinya binatang-binatang air karena tidak memperoleh oksigen untuk bernafas, kayak gitu. Jadi kalau bisa, kita itu tidak boleh mencemar air, mulai dari membuang sampah sembarangan, atau membuang bekas limbah cucian ke sungai, ke air, karena akan mengikat oksigen yang ada di air, sehingga binatang-binatang yang ada di air itu bisa mati karena tidak memperoleh oksigen untuk bernapas, seperti itu. Nah, yang ketiga, dampak pencemaran air juga bisa mengganggu kesuburan tanah. Air yang tercemar jelas akan mengganggu kesuburan tanah. Hal ini karena air akan meresap ke tanah kan, sebagai cadangan air ya. Nah, hal ini berakibat tanah itu akan mengandung polutan juga. Jadi air yang tercemar terserap ke dalam tanah, air yang di dalam tanah itu juga akan mengandung polutan atau zat yang berbahaya kayak gitu, sehingga tanahnya itu menjadi tidak subur dan dia bisa menjadi retak-retak atau kering, sehingga kalau ditanami tumbuhan, dia menjadi tidak bisa tumbuh tumbuhannya. Lalu apa sih upaya mengurangi krisis air? Yang pertama adalah kalian harus melakukan penghematan air dalam pemakaian sehari-hari. Ingat, kalian harus mematikan air keran saat tidak dipakai. Lalu kalau menggunakan keran wastafel, dipakailah secukupnya, apalagi saat menggosok gigi. Saat kalian menggosok gigi, usahakan keran wastafel kalian mati, sehingga tidak banyak air yang terbuang. Seperti biasa, mencuci mobil menggunakan lap dan ember, lalu mandi menggunakan shower, lalu mencuci dengan mesin cuci jika pakaiannya sudah banyak, mencuci dengan ember, kalau bisa embernya jangan banyak-banyak. Lalu kalian buatlah sumur resapan sehingga bisa mempertahankan sumber air yang ada di dekat rumah kalian saat musim kemarau. Seperti itu ya anak-anak. Lalu melakukan penghematan air dalam pemakaian sehari-hari dan menanam 1000 pohon. Membuat lubang resapan air atau biopori, membangun tempat penampungan air seperti ini nih, dan menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Kayak gitu. Ya, paham ya anak-anak? Oke, materinya sudah habis. Kita ke latihan 3.8 ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditulis soalnya dan kalian jawab pertanyaannya di buku latihan kalian. Soal yang pertama, rumus air itu apa? Tadi sudah Bu Guru jelaskan. Yang kedua, tuliskan syarat fisika kualitas air yang baik. Apa saja dampak pencemaran air?
bagaimana upaya mengurangi krisis air? Semua jawabannya sudah ada di video Bu Guru ini tadi, dari awal sampai akhir tadi Bu Guru jelaskan ya. Dan latihan 4.8-nya, fotolah 3 kegiatan yang mencerminkan kegiatan menghemat air. Buatlah kolase dan keterangannya serta kirimkan ke classroom kalian. Mudah bukan? Tadi kan sudah Bu Guru jelaskan ya cara menghemat air. Kalian praktekkan, kalian foto dan kalian buat kolase, kirim ke classroom. Oke anak-anak, materinya sudah habis. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video Bu Guru dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang baru datang ke channel Bu Guru, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa pintar seperti kalian. Oke? Nah, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu ke video Bu Guru selanjutnya.